Bayangan tak terkalahkan Qin Chen telah menanamkan tanda yang dalam di hati semua orang, dan status serta otoritas telah mulai ditetapkan. Kalian, siapa lagi yang ingin saran tentang metode Ben Sao? Tidak masalah, bahkan jika kamu melakukannya, Ben Sao kebutalan juga aktif. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh kepada murid Tianzu yang tersisa. Wow, semua murid yang hadir seperti neraka, mundur dengan gila-gilaan, dan siapa yang berani muncul dan mati. Tuan Qin Chen perkasa, kuat, ini adalah Tianzu yang asli. Dibandingkan dengan kakak senior Qin Chen, Nan Tianyi dan kakak senior Feng Liuyun tidak ada artinya sama sekali. Apakah kamu tahu, bahkan jika kakak senior Qin Chen begitu kuat, dia masih berperilaku, tidak bergerak dan tidak pamer sama sekali. Ini adalah kebanggaan surga yang sebenarnya. Banyak orang menyanjungnya. Di surga, mereka semua menyembah yang kuat. Qin Chen melanggar aturan pekerjaan surga di awal, memprovokasi kemarahan orang-orang, dan ingin marah dengan semua orang, tetapi Qin Chen mengalahkan Nan Tianyi dan Feng Liuyun. Semua orang segera mengubah nada mereka dan memanggil mereka kakak laki-laki. Adapun Nan Tianyi dan Feng Liuyun, mereka sudah lama dilupakan. Ini telanjang, itu tidak ada yang mewah sama sekali. Apa? Nan Tianyi dan Feng Liuyun berlutut di sana, hanya merasa bahwa wajah mereka memerah, dan hati mereka sangat dipermalukan. Mereka berlutut di alun-alun, menerima petunjuk dari banyak murid, dan menonton. Rasa malu dan malu semacam ini menyelimuti hati mereka berdua, membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala. Mereka tahu bahwa gengsi mereka yang sulit diatur akhirnya dihancurkan dan menjadi batu loncatan Qin Chen. Mereka ingin mencari tempat untuk pergi, tetapi mereka bahkan tidak bisa bunuh diri sekarang. Kekuatan Qin Chen sepenuhnya memenjarakan dan menyegel mereka, dan mereka hanya dapat mempertahankan postur berlutut, serta gerakan pikiran. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat digunakan, dan tentu saja mereka tidak dapat bangun dan bergerak. Melihat tidak ada yang muncul, Qin Chen tidak mengeluarkan suara, tetapi terus duduk bersila, menutup matanya dan beristirahat. Dia tahu bahwa jika dia melakukan langkah seperti itu, dia secara alami akan diketahui oleh manajemen puncak Tianzu, dan kemudian mengirim seseorang untuk datang. Bahkan, seperti yang diharapkan Qin Chen, di menara saat ini, para tetua yang bekerja selama berhari-hari menjadi gila, terutama mereka yang mendukung Nan Tianyi dan Feng Liuyun. Mata mereka merah karena darah, dan mereka sangat ingin menghancurkan Qin Chen. Mereka tidak mudah merekrut dan mengembangkan bakat arogan dunia, sehingga mereka dikalahkan oleh Qin Chen, tanpa wajah. Jika bukan karena Penatua Agung yang menghentikan mereka, mereka akan sangat marah. Penatua, Qin Chen terlalu berlebihan. Sebagai seorang murid, dia membiarkan temannya berlutut di alun-alun ini, dia melanggar hukum. Saya mengusulkan bahwa dia harus diajari dengan keras dan dihukum berat. Seorang penatua meraung. Hahaha, Penatua Yunshi, itu terlalu berlebihan. Ketika Nan Tianyi dan Feng Liuyun menargetkan Qin Chen sebelumnya, saya tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Anda harus menghukum orang lain sekarang karena orang-orang Anda tidak baik? Tidak, itu konyol. Tuan Muye tertawa, dan dia sangat bahagia, dia tidak menyangka bahwa setelah Qin Chen pergi, kekuatannya meningkat pesat. Kali ini dia bekerja sepanjang hari, dan wajahnya sangat berubah. Tuan Muye, Anda lancang. Ini adalah murid Anda. Anda bahkan merekrut orang seperti itu. Dia melanggar hukum dan pasti akan membahayakan pekerjaan saya di masa depan. Tuan Tetua, tolong izinkan saya mengambil tindakan dan memberinya pelajaran. Apakah kamu pikir Feng Liuyun Anda tidak melanggar hukum? Mengandalkan identitas Tuan Muda Paviliun Feng Yun, kamu Feng Liuyun sudah lama tidak bekerja di langit, tetapi kamu telah memberi banyak murid pelajaran. Apalagi, aku sudah mendengar bahwa dia juga menjarah harta beberapa orang. Dia juga seorang murid Tianzu, dan dia bahkan merampas harta karun itu. Bukankah itu lebih berlebihan daripada Qin Chen? Sekelompok orang tua sedang berdebat. Baiklah, Penatua menyipitkan matanya dan berbicara dengan dingin. Ketika dia berkata, tidak ada yang berbicara lagi. Muye, pergi dan bawa Qin Chen masuk, serta Nan Tianyi dan Feng Liuyun, mereka juga muridku. Agak terlalu berat untuk berlutut di sana, kali ini aku tidak permasalahkan, itu adalah pelajaran bagi mereka untuk menenangkan pikiran dan membiarkan mereka tahu bahwa ada orang-orang di luar manusia dan ada surga di luar langit. Penatua itu menurunkan suaranya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, di alun-alun, kekuatan tak terlihat turun ke Nan Tianyi dan Feng Liuyun.
Aura kuno pada Nantianyi dan Feng Liuyun ingin melanggar larangan tersebut, tetapi ketika kekuatan ini baru saja datang, larangan Nantianyi dan Feng Liuyun tiba-tiba meledak dengan suasana yang mengejutkan di zaman kuno, dan dia ingin melawan kekuatan ini. Apa? Dalam kehampaan yang gelap, segera terdengar suara terkejut, dan saat berikutnya, kekuatan itu jatuh. Dor. Aura tak berujung dari zaman kuno segera hancur, dan larangan pada Nantianyi dan Feng Liuyun segera membuat suara berderit, dan kemudian meledak dengan keras. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Ketika Qin Chen mengangkat kepalanya, dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan tertinggi, bahkan aura kunonya sendiri tidak dapat dilawan sepenuhnya. Ini adalah master yang tak tertandingi. Qin Chen tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia raksasa sage surgawi di puncak jangka menengah sage surgawi, dia tidak akan dapat dengan mudah melanggar larangan yang ditetapkan olehnya, tetapi orang yang kuat ini hanya akan menggunakan ketidaktahuan dirinya setelah melakukan tembakan dari langit dan merobek larangannya dengan roh kuno. Metode ini telah melampaui imajinasi orang normal. Hari-hari terakhir orang-orang suci surgawi. Bahkan lebih kuat. Qin Chen segera tahu bahwa ini adalah ahli teratas dalam pekerjaan hari itu. Tentu saja, jika Qin Chen mau, pihak lain pasti tidak akan dapat dengan mudah melanggar larangannya hanya dengan ki suci. Tetapi karena dia adalah master pekerjaan surgawi, tujuan Qin Chen telah tercapai, dan tentu saja dia akan melakukannya. Tidak menumbuhkan cabang. Kalian, dalam pertarungan ini, kamu juga harus tahu apa artinya menjadi seseorang di luar dunia. Ada hari-hari di luar langit. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong jika Anda bergabung dengan Tianzu. Anda hanya sedikit berbakat. Terserah Anda untuk mengambil langkah apapun di masa depan. Nantianyi, Feng Liuyun, kalian berdua, kembali dan renungkan. Raungan gemuruh bergema di alun-alun, kehilangan belenggu mereka, kulit Nantianyi dan Feng Liuyun memerah, dan mereka tidak berani tinggal lagi. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap Qin Chen, tetapi mereka dengan cepat berubah menjadi cahaya pelarian dan menghilang. Qin Chen, hahaha, kamu baik. Pada saat yang sama, sesosok terbang keluar dari menara tinggi di depan, dan itu adalah Penatua Muye, dengan senyum di wajahnya, dan tiba-tiba jatuh di depan Qin Chen. Penatua Muye. Qin Chen segera bangkit dan memberi hormat. Dia tahu bahwa Penatua Muye telah melakukan banyak hal untuknya, dan Bai Yutang juga memberi hormat. Penatua Muye adalah orang yang memimpin mereka ke pekerjaan surga, dan dia dianggap sebagai pemandu mereka. Haha, bagus, ikut aku. Penatua Muye memimpin jalan bagi Qin Chen, dan pada saat yang sama berkata dalam transmisi suara, Penatua Agung ingin bertemu denganmu. Yang lebih tua, Qin Chen bergerak di dalam hatinya, tetapi diam-diam mengikuti di belakang Penatua Muye. Melihat Qin Chen pergi, semua murid di alun-alun menghela nafas lega. Mengikuti Penatua Muye, Qin Chen terbang langsung ke menara tinggi di depannya tanpa fluktuasi emosional. Begitu dia memasuki menara, Qin Chen tahu luasnya menara di depannya. Setiap lapisan menara itu seperti kerajaan, luas dan perkasa. Untungnya, Tetua Muye membawanya bersama. Kalau tidak, dia akan tersesat. Selain itu, ada larangan yang tak terhitung jumlahnya di menara tinggi ini, yang sangat menakutkan. Qin Chen, Tetua Agung mengadakan pertemuan tetua sebelumnya. Setelah beberapa saat, Anda akan melihat banyak penatua dan penatua hebat tempat saya bekerja. Anda harus hormat. Penatua Muye mengingatkan saat terbang. Jangan khawatir, Tetua Muye, aku tahu apa yang harus dilakukan. Qin Chen mengangguk. Saat berikutnya, melalui kehampaan, mereka sampai di aula yang megah. Di aula, ada banyak pria kuat yang mengenakan jubah apoteker, dan setiap tubuh memancarkan aura yang menakjubkan. Yang terlemah di antara mereka adalah semua pria kuat di puncak sage-sage pertengahan, dan ada banyak pria kuat. Qin Chen tidak bisa melihat sekilas. Orang-orang ini, seperti Tetua Muye, adalah penatua sejati dari pekerjaan surgawi. Tidak mungkin bagi para penatua tanpa kekuatan nyata untuk berpartisipasi dalam pertemuan para penatua seperti itu. Dan di bagian paling depan aula, duduk seorang lelaki tua mengenakan jubah besar dengan wajah layu dan alis yang sangat panjang. Pada lelaki tua itu, nafas suci surga telah berubah menjadi kerajaan yang berat. Di kerajaan itu, tampaknya ada dewa dan iblis yang dihormati yang sedang berlatih, menjelaskan makna mendalam dari jalan surga. Ini menakutkan. Pandangan pertama yang diberikan pria tua ini kepada Qin Chen adalah bahwa itu kuat dan tak tertandingi.
Apalagi aura di tubuh lawan juga membuat Qin Chen bereaksi. Orang ini adalah tetua agung yang menyelamatkan Nan Tianyi dan Feng Liuyun sebelumnya. Jika ini adalah pertama kalinya datang ke surga, Qin Chen pasti akan gemetar ketika melihat pria yang begitu kuat, dan bahkan akan terlalu takut untuk berdiri. Tapi sekarang Qin Chen telah melihat Tuan Yama, Tuan Pedang Abadi, Tuan Dewa Desolet, dan Rubah Surgawi Ekor 9, dan bahkan merasakan nafas pohon setan 10.000 alam. Tetapi nafas memancar dari sesepuh besar ini tak henti-hentinya, dia diam dan tidak bergerak. Meskipun lelaki tua ini kuat dan tidak jelas, dalam napasnya, ada semacam keberuntungan yang luar biasa, seolah-olah itu dapat menembus langit. Kekuatan tak tertandingi yang menghancurkannya. Tapi itu masih basis kultivasi sage surgawi, tidak mampu membuat Qin Chen takut dari lubuk jiwanya. Luar biasa, apakah ini orang besar Tianzu? Periode selanjutnya dari Tiansheng? Tidak, itu bahkan mungkin puncak dari tahap terakhir Tiansheng. Saya tidak berpikir bahwa itu hanya cabang Tianzu di istana Guanghan. Ada orang-orang kuat seperti itu, dan itu hanya seorang penatua besar yang bertanggung jawab atas urusan. Penatua yang hebat bukanlah kepala cabang kerja Guanghan Futian, jadi seberapa kuat kepala Guanghan Futian ini akan bekerja. Bahkan di lembaga sebesar itu, pasti ada sesepuh Taisang, atau pemujaan pertapa dan sebagainya. Ini hanya cabang dari Guanghan Mansion. Tidak heran Tianzu memiliki momentum seperti itu di seluruh surga. Qin Chen merasa bahwa dia telah membuka matanya. Dia berpikir bahwa dia sudah tak terkalahkan. Dia bisa menekan yang kuat di periode sage surgawi jangka menengah dan mengalahkan puncak sage surgawi jangka menengah. Tetapi setelah melihat banyak tetua dan tetua utama hadir, Qin Chen mengerti, di Guanghan Mansion, dia tidak dapat dianggap sebagai orang yang kuat di istana yang dingin. Oleh karena itu, ia segera memusatkan pikirannya, menjadi rendah hati, dan membangkitkan keinginan untuk berlatih. Apalagi dari tubuh tetua agung, dia merasakan banyak hal yang patut dipelajari, dikombinasikan dengan pengalaman Master Pedang Abadi, samar-samar melihat jalan yang menjadi miliknya. Penatua hebat, Qin Chen telah membawanya. Tuan Muye membawa Qin Chen untuk memberi hormat dengan tergesa-gesa. Dalam pekerjaan surgawi, posisi penatua jauh lebih tinggi darinya, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari surga dan bawah tanah. Apakah kamu Qin Chen? Seperti yang diharapkan, pahlawan itu terlahir sebagai seorang pemuda. Penatua membuka matanya, seolah-olah cahaya ilahi muncul, dan suara samar datang. Menemui tetua yang hebat, Qin Chen memberi hormat. Untuk tetua agung, dia masih mempertahankan etika yang cukup. Yah, sangat bagus, kamu sangat baik. Saya mendengar bahwa kamu masuk ke lantai 9 menara suci kuno. Awalnya orang tua ini tidak percaya, tetapi ketika saya melihatnya sekarang, itu benar-benar luar biasa. Penatua berkata, saya telah melihat Anda di alun-alun sebelum menunggu. Tentang membiarkan Nantian dan Feng Liuyun berlutut, tahukah kamu mengapa kami tidak menghentikanmu? Karena para tetua berharap kalian untuk bersaing. Hanya melalui kompetisi kita dapat menumbuhkan orang-orang yang kuat. Dan pekerjaan surgawi kita adalah organisasi yang berperang melawan iblis. Secara alami, kami berharap untuk mengkultivasi lebih banyak orang kuat. Qin Chen menegakkan tubuhnya, selain itu, saya melakukan ini untuk membunuh kemarahan mereka, yang bermanfaat dan tidak berbahaya. Jika tidak, dengan kepribadian arogan mereka, setelah mereka keluar, mereka pasti akan bertentangan dengan kekuatan lain, mati secara tidak menguntungkan, dan mereka bahkan akan membawa bencana untuk pekerjaan kita sehari-hari. Ketika para murid membiarkan mereka berlutut, itu juga untuk menghilangkan kesombongan mereka, biarkan mereka tahu apa artinya menjadi orang luar, ada surga di luar langit, itu adalah hal yang baik. Kemudian Qin Chen berkata, Nantianyi dan Feng Liuyun itu tidak rendah hati melainkan sombong. Semua penatua di antara hadirin pusing. Qin Chen ini masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Nantianyi dan Feng Liuyun sombong. Dibandingkan dengan kepribadianmu, kamu sama sekali tidak tahu seberapa besar diri kamu daripada Nantianyi dan Feng Liuyun. Qin Chen, kamu adalah orang yang benar-benar sombong. Seorang tetua meledak menjadi marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, membiarkan Nantianyi dan Feng Liuyun berlutut di tanah. Betapa memalukan, betapa sombongnya itu. Jika kamu pergi ke dunia luar, kamu juga dapat menunjukkan berapa banyak masalah yang akan ditimbulkan. Kamu tidak tahu apa yang salah? Ya, melanggar hukum, melanggar aturan, tidak menghormati, berani berdalih. Penatua lainnya juga meraung. Itu adalah dua tetua yang merekrut Nantianyi dan Feng Liuyun.
Aku akan menyebabkan masalah untuk pekerjaan itu. Biarkan kamu membantu saya, hahaha. Tanpa diduga, Qin Chen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu tertawa? Para tetua lainnya tidak tahu mengapa Qin Chen tertawa, dan kedua tetua tidak bisa menahan amarah. Saya tertawa bahwa kedua tetua mempertanyakan karakter saya yang arogan dan sombong. Sepertinya kedua tetua itu bahkan tidak tahu siapa saya. Apakah kamu? Bukankah kedua tetua bertanya kepadaku mengapa dominasi arogan dan sombong Nantianyi dan Feng Liuyun akan membawa bencana bagi pekerjaan surga dan perlu menghilangkan kesombongan mereka, tetapi aku tidak melakukannya. Qin Chen tersenyum dingin, karena tidak ada Tianzu yang lebih baik dariku di dunia ini. Sayalah yang memiliki orang-orang di luar dunia. Bahkan jika ada konflik di dunia luar, itu tidak akan menimbulkan masalah bagi Tianzu, tetapi hanya akan membawa kemuliaan. Penonton terkejut. Gila, terlalu sombong. Di hadapan para tetua agung dan banyak tetua Tianzu, Qin Chen tidak lemah sama sekali, kuat dan saling balas, menunjukkan kesombongan dan kebanggaan yang tak ada habisnya. Sombong? Terlalu lancang, Qin Chen, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Itu hanya akan membawa kemuliaan bagi pekerjaan surga. Sungguh konyol, saya telah mendengar hal yang lucu untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun. Penatua Yunshi memberikan tangannya kepada yang lebih tua, dan berkata dengan marah, Penatua, anak ini terlalu merajalela dan melanggar hukum. Hanya akan menjadi bencana bagi orang seperti itu untuk bergabung dengan saya di Tianzu. Saya mengusulkan untuk mengusirnya. Dari Tiangong, orang gila seperti itu hanyalah bencana bagiku. Penatua Yunshi, kamu terlalu berlebihan. Penatua Muye tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah. Apa yang berlebihan? Dengarkan apa yang dikatakan bocah itu. Tanpa hukum, itu melanggar hukum. Penatua Batu Awan meraung lagi dan lagi. Qin Chen, bagaimana menurutmu? Penatua tetap diam, hanya melihat Qin Chen. Apa yang saya pikirkan? Qin Chen mencibir, Penatua Agung, saya tidak menyalahkan Penatua Yunshi ini, lagi pula, Penatua Yunshi ini, yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun, hanyalah raksasa di puncak surgawi jangka menengah. Dia mungkin tidak akan pernah mengerti seberapa kuat seorang Tianzu seperti saya, dan apa yang akan saya bawa ke Tianzu. Lagi pula, bagaimana semut tahi lalat bisa memikirkan naga, dan bagaimana katak bisa mengetahui luasnya langit, jadi aku tidak menyalahkannya, hanya kasihan padanya. Kasihan dia, semua penatua pingsan, mata mereka membulat. Apakah otak Qin Chen ini tidak normal? Sebagai murid Tianzu yang baru dipromosikan, dan dia mengasihani seorang penatua dengan kekuatan nyata. Apakah dia tidak tahu apa persyaratan tetua Tianzu? Jika Anda ingin menjadi tetua yang kuat, tahap tengah dari orang bijak surgawi adalah tingkat kultivasi paling dasar. Kedua, Anda harus dapat memperbaiki prajurit suci di atas tahap tengah peringkat celestial, dan memberikan kontribusi besar untuk pekerjaan surgawi dan mengumpulkan poin misi yang tak terhitung jumlahnya sebelum Anda dapat diberikan kepada para tetua. Meskipun tetua Yunshi adalah salah satu tetua kekuatan nyata terlemah di Tianzu, bagaimanapun juga, dia adalah penatua kekuatan sejati. Dia dihina oleh seorang murid. Wajahnya hilang. Ini memalukan. Arogan, arogan. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit. Semua penatua membangkitkan hati musuh yang sama. Bocah, apa yang kamu bicarakan? Penatua Yunshi meraung, berdiri, tubuhnya meledak dengan keagungan yang tak ada habisnya, dan napas menakutkan dari hukum puncak jangka menengah sage surgawi menyapu Qin Chen, seolah-olah akhir akan datang. Apakah kamu pikir jika kamu menekan Nantianyi dan Feng Liuyun, kamu bisa menjadi sombong dan menghinaku? Seekor semut kecil sepertimu, aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Penatua Batu Awan mengaum, amarahnya membara tidak seperti sebelumnya. Membunuh Ben Sao dengan satu gerakan. Sayangnya, itu katak yang baik, saya tidak tahu seberapa besar langitnya. Jangan katakan satu gerakan akan membunuhku. Ben Sao berdiri di sini hari ini. Kamu bisa melakukannya. Jika kamu dapat melukai Ben Sao dalam satu gerakan, Ben Sao akan langsung keluar dari Tianzu dan membiarkanmu menanganinya. Apakah kamu berani mencobanya? Qin Chen berkata dengan bangga, tiba-tiba berdiri tegak. Kamu. Semua tetua memandang Qin Chen dengan tak percaya. Mereka hanya berpikir bahwa Qin Chen sudah gila. Dia sebenarnya menantang seorang penatua sejati.